Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang threshold atau presidential threshold ya. Ini ada berita yang menarik ya dari rmol.id ya. rmol.id tentang Mahfud MD dan Rizal Ramli ya. Judulnya menarik ini. Langsung saja saya bacakan. Mahfud lempar polemik threshold ke legislatif. Rizal Ramli seperti main pingpong. Amatir. Langsung saya bacakan. Ada upaya saling lempar yang ditujukan pemerintah terkait persoalan ambang batas pencalonan presiden presidential threshold yang kini sedang digugat beberapa pihak ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Hal tersebut disampaikan Pegawai Ekonomi Rizal Ramli dalam merespon pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut keberadaan presidensial threshold sebagai kewenangan legislatif. Dikatakan Mahfud, ada tidaknya presidensial threshold merupakan hak pembentuk undang-undang, yakni DPR RI. Habis itu legislatiflah bilang, pembahasan revisi undang-undang sudah ditutup. Ini mah namanya main pingpong untuk asal ngeles. Amatiran pula lagi, sentil Rizal Ramli, dikutip dari akun Twitternya. RR sapaan Rizal Ramli lantas menyinggung pernyataan lain dari Mahfud MD yang menyebut gugatan PT hingga kini belum ada satupun yang diterima MK. Bagi RR tidak ada yang salah dengan upaya gugatan PT, sebab adanya MK memang difungsikan sebagai lembaga untuk menguji kekuatan undang-undang, termasuk undang-undang pemilu. Undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar diujinya justru di MK. Itulah kenapa dibuat MK untuk menguji undang-undang yang bertentangan seperti threshold yang tidak ada di undang-undang dasar. Tutup Rizal Ramli ya. Ya, sobat sekalian, ya minggu-minggu ini kita dipenuhi dengan berita tentang dukungan presidensial threshold ya, karena menganggap dengan adanya presiden PT itu yang masih 20%, menganggap sudah tertutup kemungkinan seseorang itu mencalonkan sebagai presiden ya. Dan kalau kita melihat ada juga berita mengatakan kalau di 0% kan itu KPU akan kebanjiran jumlah orang yang mencalonkan sebagai presiden, ya kan? Dan memang banyak pengamat ya itu sudah melihat dengan banyaknya kiprah ya rezim ini yang sudah banyak sekali pelanggarannya ya, apalagi di tengah pandemi ini ya. Yang paling fenomenal adalah setelah pandemi ini dikeluarkan undang-undang Perpu nomor 1 tahun 2020 yang diubah menjadi undang-undang nomor 2 ya tahun 2021 tentang Covid ya. Dan dana yang dipakai atau digunakan untuk COVID ini jumlahnya nggak main-main, 1035 triliun ya. Dan Rizal Ramli mengatakan dana ini tidak ada efeknya ya. Coba bayangkan 1035 triliun kalau dibuat untuk menggerakkan ekonomi real itu sangat luar biasa sekali ya. Sangat luar biasa sekali. Karena sekarang masyarakat atau khususnya UMKM itu lagi kesulitan gitu. Mereka sudah jarang sekali mendapatkan order ya. Banyak juga ya. Tempo hari itu usaha-usaha pada tutup ya. Puluhan warteg di DKI itu tutup ya karena memang mereka sudah tidak bisa bertahan ya di
dalam hantaman krisis selama pandemi ini ya. Dan itu satu hal ya, ketika rezim ini tidak memakai kebijakan untuk COVID ini lebih baik. Di lain pihak ya, kita melihat bahwasanya di tengah pandemi ini justru di tengah kesulitan ini banyak sekali ternyata pejabat itu yang kekayaannya naik berkali-kali lipat ya, seperti yang diberitakan ya, Menko Marinvest naik ya, presiden sendiri naik, Menak itu Menteri Agama seperti yang diberitakan kekayaannya naik 11 kali lipat di tengah pandemi, coba di tengah kesulitan ya. Dan laporan yang dipaparkan itu bahwasanya ada kenaikan kekayaan pejabat itu seakan hanya laporan biasa ya, tanpa adanya tindak lanjut ya, dari mana sebenarnya anggaran yang mereka dapatkan ya. Padahal kalau kita melihat Menak itu kan baru dilantik tetapi kekayaannya sudah 11 kali lipat ya, bisa dicek di media online ya, 11 kali lipat. Dan juga bagaimana ya rezim ini selalu mendiskreditkan atau mengkriminalisasikan ya kelompok-kelompok yang kritis terhadap pemerintah ya, terutama HRS ya, itu sudah dipenjara dengan tuduhan pidana yang tidak masuk akal ya. Para pengamat mengatakan ini seperti dagelan saja ya. Orang mengatakan sehat ya, itu bisa dipenjara 4 tahun meskipun sudah dipotong jadi 2 tahun ya. Kalaupun salah, kenapa tidak langsung aja dihapus ya, kalau keputusannya salah. Nah, belum lagi penangkapan para aktivis yang kritis terhadap pemerintah ya. Nah, padahal negara sebenarnya sudah menjamin ya, dalam undang-undang itu negara menjamin masyarakat untuk berkumpul, mengeluarkan pendapat dalam tulisan dan lisan dan tulisan. Nah itu semuanya banyak sekali ya. Di lain pihak juga utang negara ini yang sudah menumpuk 6.800 triliun ya, peningkatannya yang sangat eksponensial. Dan masyarakat dengan banyaknya masalah ini sudah begitu jengah dan bosen ya, seakan itu oligarki itu terus menguasai mereka ya, memperkaya diri di tengah kesulitan masyarakat yang membuat masyarakat itu tercekik ya. Akhirnya mereka berpikir ya, dengan adanya pencalonan atau menghapus threshold atau presidential threshold menjadi 0% itu kurang lebih bisa memotong ya. Tapi apakah itu bisa berpengaruh signifikan ya, atau bisa menyelesaikan masalah ya? Sobat sekalian ya, memang saya sangat mengapresiasi ya usaha dari para teman-teman yang ingin melakukan perubahan dengan melakukan perubahan dari threshold presidential threshold menjadikan 0%. Ini semangatnya luar biasa, ingin memotong oligarki ya. Tetapi apakah itu sudah menyentuh akar persoalan negeri ini gitu? Sedangkan kalau kita melihat ya, meskipun nanti ya oligarki itu mendekati parpol ya, ketika kondisi sekarang, dan ketika threshold itu sudah goal jadi 0%, bisa saja ya kondisi malah memburuk ya. Kenapa? Karena oligarki bisa menjadi lebih fokus kepada individu-individu yang ingin dibiayai dalam pencapresan ya. Dulu ketika masih 20% itu bisa fokus oligarki itu menanamkan modalnya ke parpol yang menjadi kendaraan, dan sekarang ketika nanti misalnya menjadi goal, justru oligarki menjadi fokus hanya satu orang yang dituju, ingin siapa yang dibiayai ya, pastilah nanti ada imbal balik ya, tidak ada makan siang gratis, no free lunch ya.
akhirnya terjadi ketika seseorang itu memimpin, haruslah dia mengikuti ya apa yang kemarin oligarki ataupun kapitalis itu amanahkan ya, bahwasanya harus menjalankan syarat-syarat ya ketika mendapatkan modal dalam konstelasi pencapresan ini. Artinya itu kurang lebih tidak menyelesaikan masalah ya. Karena memang yang kita pandang menjadi pokok permasalahan itu adalah sistem ini, sistem demokrasi ya. Demokrasi itu kita lihat bukanlah berasal dari kalau kita mayoritas muslim bukanlah pemikiran ataupun ide dari Islam ya. Itu adalah ide dari barat ya. Dan demokrasi ini khususnya dalam pencapresan itu merupakan cara untuk melakukan pencapresan ini dengan skema biaya yang sangat mahal ya. Nggak ada sekarang itu yang menjadi pencapresan dalam apapun ya, presiden maupun kepala daerah dengan sistem ini itu bisa berbiaya murah ya, bahkan gratis, tidak ada. Yang kita khawatirkan setelah seseorang itu melakukan pencapresan ya dalam sistem demokrasi, yang ada adalah mereka harus mengembalikan modal ya, sama lagi ya, oligarki ini yang bedanya sekarang lebih terfokus kepada satu orang ya. Jika nanti PT atau presidensial threshold itu goal ya. Jadi kita harus melihat akar permasalahan itu apa ya, apakah hanya pemimpin saja, masalah kepemimpinan atau masalah sistem ya. Dari dulu yang dapat kita dapati adalah ketika kepemimpinan ini terus-menerus berganti, yang ada tetap sama ya, kondisi masyarakat itu tetap terpuruk ya. Berarti memang bukan masalah kepemimpinan ya, tetapi masalah yang lebih fundamental adalah sistem ini, sistem demokrasi ya. Sistem demokrasi yang di dalamnya itu adalah ada kapitalis yang akan terus membiayai ya konstelasi politik ya, yang itu tentu saja ada implikasi imbal balik yang harus dibayar ya, dibayar mahal ya. Nah, itu terus-menerus akan menjadi putaran lingkaran setan yang tidak akan bisa membuat masyarakat atau negeri ini menjadi sejahtera ya. Kenapa ya kita itu tidak mencoba ya mengangkat ide tentang memakai sistem dari yang kita mayoritas muslim adalah Islam gitu ya. Islam dari dulu adalah rahmatan lil alamin ya. Bayangkan coba ketika kita masih memakai demokrasi meskipun nanti PT 0% itu goal ya, apakah mereka tidak akan tetap melaksanakan sistem itu ya, misalnya tentang pendanaan APBN yang masih memakai utang ya dalam APBN dan itu masih riba ya. Ya jawabannya mereka akan terus-menerus memakai kendaraan atau pola yang sama dalam sistem demokrasi ini ya. Mereka harus melakukan utang ya, ribawi, kemudian masih berhadapan dengan sistem tata kelola negara yang masih sekuler ya, dan juga dalam hal sekuler ini ya, undang-undang itu ketika pakai sistem demokrasi, undang-undang masih buatan manusia ya, pastilah akan ada banyak kelemahan ya dibandingkan dengan sistem Islam ya. Nanti sistem Islam otomatis segala sesuatu itu ya berdasarkan dengan sistem Islam ya. Ada sistem ekonomi Islam, ada politik Islam, ada sistem sosial dari Islam yang itu memakai Islam dalam kehidupan sehari-hari, tidak memisahkan dari kehidupan umum atau fasludin anil hayah ya, sekuler ya. Tetapi tidak sekuler, tetapi benar-benar memakai aturan dari Allah SWT ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ketika kita ya misalnya sudah memakai sistem ini yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah ya, dan pemerintahan Islam setelahnya,
yang terjadi adalah Islam itu menjadi negara adidaya selama lebih dari 14 abad ya. Coba nggak ada peradaban yang bisa menandingi ataupun kita temui peradaban yang begitu panjang ya, kecuali peradaban Islam ya. Makanya ada pertanyaan kenapa kita umat Islam itu banyak tetapi menurun ya, karena kita sudah meninggalkan agama kita ya, kita tidak kembali kepada aturan yang seharusnya cocok untuk manusia, yaitu aturan Islam ya. Jadi intinya memang itu akan tambal sulam saja terhadap presidensial threshold ya, dan itu tidak menyelesaikan masalah inti, yaitu bagaimana sistem yang paling cocok untuk manusia adalah sistem Islam ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Romani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.